Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursya Fitri dari Program Studi Pendidikan Antropologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua paradigma dalam ilmu antropologi, yaitu paradigma postmodernisme dan materialisme kebudayaan. Nah, baik, tidak perlu lama-lama lagi, mari kita simak penjelasan berikut. Postmodernisme adalah sebuah pandangan, kerangka pemikiran atau aliran filsafat yang berkaitan dengan sikap dan cara berpikir yang muncul di abad ke-20 daripada pemikir dunia yang tentu saja keberadaannya sangat mempengaruhi perkembangan dan kebudayaan manusia. Nah, untuk penerapan postmodernisme ini pun telah dilakukan dalam berbagai bidang seperti seni, arsitektur, musik, film, dan teater. Kehadiran aliran ini memiliki tujuan untuk menjawab dan mengkritisi pandangan-pandangan yang telah ada sebelumnya dalam hal mencari solusi atas beragam permasalahan yang dihadapi manusia hari ini, serta krisis sosial dan kultural yang tak kunjung usai. Nah, kemudian sedangkan para ahli sepakat bahwa postmodernisme ini bisa mengatasi krisis-krisis ekonomi yang terjadi, sehingga pemikiran ini pun telah mempengaruhi hampir sebagian besar dari kehidupan manusia. Namun ya sebagian yang lain juga tidak jarang meragukan kemampuan dari pendekatan postmodernisme ini, sebagaimana ditulis dalam bukunya Jenks tentang studi kebudayaan, yaitu postmodernisme ini tidak menawarkan cara-cara alternatif untuk mengetahui dari mana kita bisa menghadapi dan menghargai sesuatu yang baru secara layak, tetapi menyindir wacana dengan terus-menerus membabat epistemologi yang ada dan menghadirkan penurunan dan pelemahan dari pengaruh penjelasan yang didasarkan atas kualitas wacana yang sama sekali tidak istimewa. Nah, kemudian sebelum kita terlalu jauh menjelaskan mengenai postmodernisme ini, kita harus tahu dulu apa pengertian dari postmodernisme itu sendiri. Nah, postmodernisme itu secara bahasa itu terdiri dari 30 kata, yaitu post, modern, dan isme. Nah, di mana post itu artinya sesudah atau setelah, modern itu artinya masa kini atau bahasa kekiniannya itu up to date yang artinya terbaru. Kemudian isme sendiri itu jika ditelusuri maknanya dalam kaidah kebahasaan, isme itu dikenal dengan istilah sufiks atau kata akhiran yang memiliki makna sistem kepercayaan yang berdasarkan politik, sosial, atau ekonomi, sehingga jika ketiga kata tersebut tadi digabung memiliki arti setelah masa kini atau melampaui masa kini. Nah, jika merujuk makna kamus Oxford English Dictionary mendefinisikan istilah postmodernisme itu sebagai suatu gaya dan konsep dalam seni yang dicirikan oleh sikap ketidakpercayaan terhadap teori dan ideologi. Nah, kemudian dalam kamus Merriam-Webster Dictionary, postmodern sendiri itu didefinisikan sebagai yang berhubungan dengan atau sebuah era setelah era modern, atau yang berhubungan dengan atau salah satu dari berbagai gerakan sebagai reaksi terhadap modernisme yang dicirikan oleh sikap kembali ke bentuk dan bahan tradisional, dalam hal ini dan arsitektur, atau oleh sikap preferensi diri yang ironis dan absurd, atau juga bisa yang berhubungan dengan atau suatu teori yang melibatkan penolakan radikal atas asumsi-asumsi modern mengenai kebudayaan, identitas, sejarah, dan bahasa.
Kemudian sementara itu American Heritage Dictionary menjelaskan istilah yang sama sebagai sesuatu yang berhubungan dengan seni, arsitektur, atau sastra yang bereaksi menolak prinsip-prinsip modernisme dengan cara memperkenalkan kembali unsur-unsur gaya tradisional atau klasik, atau dengan cara membawakan gaya atau praktik modernisme secara ekstrim. Nah, kemudian dalam buku Amin Abdullah yang berjudul Falsafah Kalam Era Postmodernisme itu menyatakan beberapa ciri-ciri dari pemikiran postmodernisme ini. Yang pertama itu dekonstruktif. Nah, hampir semua bangunan atau konstruksi dasar keilmuan yang telah mapan dalam era modern, baik dalam bidang sosiologi, psikologi, atau antropologi, sejarah, bahkan juga ilmu-ilmu keilmuan yang selama ini baku, ternyata itu dipertanyakan ulang oleh paradigma postmodernisme ini. Hal ini terjadi karena teori tersebut dianggap menutup munculnya teori-teori lain yang barangkali jauh lebih dapat membantu memahami realitas dan pemecahan masalah. Jadi klaim adanya teori-teori yang baku, standar, yang tidak dapat diganggu-gugat, itulah yang ditentang oleh pemikir postmodernisme ini. Standar yang dilihatnya itu terlalu kaku dan terlalu skematis sehingga tidak cocok untuk melihat realitas yang jauh lebih rumit. Maka menurut dari postmodernisme ini itu harus diubah, diperbaiki dan disempurnakan oleh para pemikir postmodernisme. Kemudian ciri postmodernisme yang kedua itu berwatak relativisme. Artinya pemikiran postmodernisme dalam hal realitas budaya seperti nilai-nilai, kepercayaan dan lainnya itu tergambar dalam teori-teori yang dikembangkan oleh disiplin ilmu antropologi. Dalam pandangan antropologi tidak ada budaya yang sama dan sebangun setara satu dengan yang lain, seperti budaya Amerika dengan Indonesia itu jelas berbeda. Maka nilai-nilai budaya jelas sangat beraneka ragam sesuai dengan latar belakang sejarah, geografis, dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan tersebut, itu nampak bahwa nilai-nilai budaya bersifat relatif, dan hal ini sesuai dengan alur pemikiran postmodernisme, yaitu bahwa wilayah, budaya, bahasa, agama itu sangat ditentukan oleh tata nilai dan adat istiadat masing-masing. Dari sinilah nampak bahwa para pemikir postmodernisme itu menganggap bahwa segala sesuatu itu relatif dan tidak boleh absolut, karena harus mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Sehingga ini dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan bagi postmodernisme itu bersifat relatif, dan ada ilmu pengetahuan yang sebenarnya absolut, dan melihat suatu peristiwa tertentu itu juga ketika ingin menilainya itu harus dinilai dari segala sisi, tidak hanya terfokus pada satu sisi tertentu. Kemudian yang ketiga, pluralisme. Itu merupakan ciri pemikiran postmodernisme yang ketiga. Hasil teknologi modern dalam bidang transportasi dan komunikasi menjadikan era pluralisme budaya dan agama telah semakin dihayati dan dipahami oleh banyak orang dimanapun mereka berada. Adanya pluralisme budaya, agama, keluarga, ras, ekonomi, sosial, suku, pendidikan, ilmu pengetahuan politik dan sebagainya itu merupakan sebuah realitas. Artinya bahwa mentoleransi adanya keragaman pemikiran, peradaban, agama dan budaya, sehingga menciptakan suatu adanya heterogen, bermacam-macam, bukan homogen. Keanekaragaman ini tuh harus ditoleransi antara satu dengan yang lainnya, bukan saling menjatuhkan, apalagi sampai terjadinya suatu konflik tertentu. Kemudian untuk kehadiran dari postmodernisme ini sendiri itu ada dua tokoh yang berupaya menjawab mengenai sejak kapan sih era postmodern ini tuh muncul. Nah, yang pertama yaitu Jean Baudrillard mengatakan bahwa era postmodernisme itu muncul setelah peran
Dunia Kedua atau sekitar tahun 1950-an lah. Dan dia sendiri mendefinisikan postmodernisme itu sebagai era di mana aktivitas konsumsi itu lebih masif daripada produksi. Kemudian ada Anthony Giddens. Menurut Anthony Giddens, era postmodern itu adalah era di mana produksi informasi itu lebih masif ketimbang produksi manufaktur atau benda. Jadi kalau dulu produksi benda di seluruh dunia itu kalau di total dalam sehari ada berapa miliar komoditas. Nah sekarang produksi informasi dalam sehari di seluruh dunia itu kalau di total jauh lebih banyak. Misalkan di akun-akun sosial media seperti Facebook, Instagram dan lain sebagainya itu tiap detik, tiap menit, tiap jam itu selalu ada pembawaan informasi, baik itu lewat status, lewat postingan, lewat komentar. Nah ini menunjukkan bahwa produksi informasi sekarang itu jauh lebih masif ketimbang manufaktur atau benda. Kemudian paradigma kedua yang selanjutnya akan saya jelaskan yaitu materialisme kebudayaan. Nah, di mana untuk materialisme ini sendiri adalah sebuah pendekatan yang mengkaji perilaku manusia yang memiliki riwayat panjang. Nah, materialisme ini merupakan bagian dari antropologi, khususnya dalam bidang arkeologi, yang menekankan atau memandang sentral pada unsur kebudayaan fisik dan artefak sebagai bukti dari kebudayaan manusia. Nah, materialisme ini berdasarkan pada konsep bahwa dunia ini tuh terdiri dari objek-objek materi yang berinteraksi dan saling berpotongan satu sama lain dalam berbagai keadaan, baik itu tetap maupun bergerak. Nah, kaum materialis ini memandang bahwa manusia itu sebagai materi realitas konkret bersama produk-produk pikiran manusia dan perilaku manusia yang terdiri dari objek-objek fisik seperti peralatan dan benda-benda, dan produk pikirannya itu seperti teknologi, ilmu pengetahuan, nilai-nilai hukum, agama, dan kebudayaan. Nah, materialisme dalam hal ini adalah sebuah paham yang mengusung semangat bahwa yang disebut kebenaran itu harusnya didasarkan pada benda-benda yang nyata serta bisa dirasakan oleh indera manusia. Nah, dalam artian ini materialisme ini tidak mengamini adanya hal-hal di luar materi, katakanlah seperti hantu, jin, malaikat, bahkan Tuhan. Semuanya itu tak bisa diindra oleh manusia. Nah, sedangkan para pengikut paham ini yang mana hidupnya itu berorientasi pada benda-benda disebut materialis. Materialisme kebudayaan yang digaungkan oleh Marvin Harris itu tak jauh-jauh dari konsep tersebut. Menurutnya, budaya manusia itu terbentuk bukan karena hal-hal yang mistis, melainkan pengaruh dari materi yang ada di sekitarnya. Ia berangkat dengan premis dasar bahwa materi mempengaruhi kesadaran manusia. Daya tarik terbesar materialisme pada masa kini adalah pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip teori dan metode ilmiah yang dilandaskan pada data empiris yang mendukung dan memverifikasi hipotesis-hipotesis dalam ilmu sosial. Kemudian materialisme kebudayaan ini itu tidak dapat dilepaskan dari nama Marvin Harris, di mana materialisme kebudayaan ini itu didasarkan pada konsep bahwa kondisi-kondisi materi masyarakat ini menemukan kesadaran manusia dan bukan sebaliknya. Nah, materialisme kebudayaan yang digagas oleh Marvin Harris ini dilandasi oleh pemikiran Karl Marx tentang materialismenya, tetapi juga berbeda dari Marxisme yang sangat menganjurkan agar prioritas bagi suatu strategi penelitian yang terdiri dari kajian mengenai basis atau infrastruktur, kemudian struktur, dan akhirnya suprastruktur. Nah, perbedaan lain antara Marxisme dengan materialisme kebudayaan ini adalah materialisme kebudayaan mengemukakan hipotesis bahwa perilaku manusia dikontrol oleh persyaratan kebutuhan protein, energi, atau faktor-faktor alamiah lainnya. Nah, prinsip umum yang harus dipegang mengenai materialisme kebudayaan ini adalah itu budaya dikembangkan oleh suatu masyarakat berdasarkan pada
agenda yang dimilikinya. Nah, selain itu materialisme kebudayaan itu berbanding lurus dengan benda-benda yang dimiliki suatu masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, dan kebudayaan ini berkembang seiring dengan berkembangnya pemikiran dari manusia itu sendiri. Nah, materialisme kebudayaan ini melihat dari sisi objektifnya, artinya mereka terlebih dahulu para peneliti menyelidiki atau memverifikasi sebuah data sehingga menyimpulkan suatu fenomena-fenomena berikutnya, dan materialisme kebudayaan ini mengartikan bahwa eksistensi materi itu sangat mempengaruhi terhadap perilaku manusia. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tentang contoh dari materialisme kebudayaan ini, yaitu sering kita dengar dan juga terdapat dalam salah satu buku Marvin Harris yang berjudul Sapi, Babi, Perang, dan Penyihir. Sapi yang dianggap suci dalam masyarakat India. Nah, dalam kajian Marvin Harris ini sendiri, pranata sapi suci di India ini bisa diterangkan oleh relasi-relasi manusia yang menghantar pada satu kalkulus ekosistemik, dengan kata lain mengikuti prinsip-prinsip hukum budaya oleh relasi-relasi manusia dan kenampakan alam di negeri tersebut. Nah, dalam hal ini ternyata adanya sebuah penelitian menyatakan bahwa adanya paham di mana bahwa di India itu merupakan wilayah yang memiliki musim kemarau yang panjang, sehingga pemanfaatan sapi ini sendiri itu begitu sangat dibutuhkan, seperti susunya sebagai kebutuhan untuk manusia itu sendiri, dan hewan itu digunakan untuk membajak sawah ketika kemarau yang berkepanjangan tiba. Nah, sehingga hal ini mengantarkan pada satu kalkulus bahwa masyarakat India itu mengutamakan, akan lebih menguntungkan bagi masyarakat secara ekologis dan ekonomis bila sapi itu dibiarkan hidup daripada dipotong sebagai bahan konsumsi. Kemudian yang kedua, Harris membeda asal mula pelarangan konsumsi babi dalam agama Yahudi dan Islam. Nah, agama Yahudi sebagaimana juga dalam Islam adalah agama Samawi yang muncul dari Timur Tengah. Pertama, kita harus melihat bahwa secara geografis wilayah Timur Tengah adalah wilayah gurun yang panas. Babi seperti halnya hewan kuda Nil membutuhkan kubangan air untuk menjaga kelembaban tubuhnya. Nah, karena minimnya lumpur, karena sebagian besar dari wilayah Timur Tengah ini adalah gurun yang gersang yang harusnya bisa digunakan hewan babi ini untuk berkubang, maka babi ini berkubang di kotoran dan air kencingnya sendiri. Nah, kemudian inilah yang menjadi asal-usul predikat jorok pada babi. Nah, pada kenyataan yang lain di alam liar yang tak gersang, babi berkubang di lumpurnya sendiri. Nah, kemudian kita melihat dari faktor ketersediaan pangan, seperti yang kita ketahui di wilayah Timur Tengah yang didominasi gurun, lebih banyak rumput yang tumbuh, sementara babi adalah omnivora. Mereka juga butuh tumbuhan untuk dimakan. Sayangnya babi tak makan rumput, apalagi kaktus. Kondisi seperti ini tidaklah bagus, sebab babi adalah hewan yang memerlukan banyak makanan, dan ya konsekuensinya adalah manusia akan berebut makanan dengan babi. Nah, dimana jika babi ini dibiarkan untuk dipelihara, kemungkinan terbesar yang terjadi adalah kelangkaan makanan. Nah, dari premis-premis tersebutlah ini kemudian Marvin Harris berpendapat bahwa pengharaman konsumsi dari babi ini adalah hal yang sangat logis di Timur Tengah. Dia menganggap tujuannya itu jelas untuk menjaga keseimbangan ekologis. Nah, itu tadi uraian penjelasan dari dua paradigma dalam antropologi, yakni postmodernisme dan materialisme kebudayaan. Semoga dengan adanya video ini dapat memperluas wawasan kita mengenai paradigma-paradigma yang ada dalam bidang antropologi. Saya pribadi menyadari bahwasanya dalam penjelasan saya tadi terdapat kekurangan dan perlu untuk dikembangkan lagi. Semoga hal ini bisa menjadi hal positif dan juga sebagai media pembelajaran bagi saya pribadi untuk bisa lebih berkembang lagi ke depannya.
Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.